Sahabat Shalom, malam ini kita menyelidiki etimologi lagi. Kali ini kita membahas seorang raja Israel atau raja orang Yahudi yang dianggap leluhur Yesus dari silsilahnya ya. Kemudian dia adalah raja kedua dari dinastinya Daud. Jadi yang pertama adalah Daud atau David atau Daud atau Daud. Ada beberapa variasi nama. Kalau asli Ibrani kuno kan pakai W, jadi David. Terus modern jadi V biasanya. Bacanya ya David. Walaupun aslinya hurufnya sama, jadi antara W dan V di Ibrani kuno maupun modern sama. Sama-sama W, sama-sama V gitu. Cuma beda bunyi saja. Terus di Arab jadi Daud U, jadi U. David jadi Daud. Kemudian di bahasa Indonesia jadi U saja, W-nya hilang jadi Daud, misalnya Raja Daud. Kemudian anaknya yang generasi kedua bernama Salomo dalam kitab terjemahan yang umum di Indonesia. Nah, dari Salomo ini ada beberapa variasi judul gitu ya. Jadi dari Ibrani sendiri dia bilang Shlomoh, jadi SLMOH, ada akhiran H-nya. Kemudian dari Arab jadi Sulaiman. Nah, yang di Indonesia cukup terkenal gitu. Jadi kemarin saya iseng cari berapa banyak konten orang tentang Sulaiman gitu, munculnya ini ya. Sulaiman Borobudur gitu. Kita lihat ada banyak, nanti lengkapnya ini hanya screenshot saja dari YouTube gitu ya. Bisa jutaan, bisa lihat yang ini jutaan, ini jutaan, ini 2,3 juta, 74.000 dan seterusnya. Jadi ternyata di Indonesia banyak orang-orang pemuja Israel gitu, pemuja Yahudi, karena Sulaiman ini raja Yahudi. Nah, kali ini untuk etimologi kali ini kita melihat dari kitabnya orang Israel atau kitabnya orang Yahudi, nama itu dari mana, ayatnya. Kemudian kali ini saya juga punya beberapa foto-foto, bahkan saya punya beberapa buku tentang Borobudur. Nanti kita akan lihat isinya apa saja. Semoga Anda bisa menikmati konten ini, dan karena channel ini khusus orang yang beriman dengan berilmu, beriman dengan akal, beriman dengan pikiran. Jadi channel ini tidak ditujukan bagi orang-orang yang fakir pikir, yang pikirannya fakir, tidak bisa berpikir. Jadi channel ini hanya untuk orang-orang yang bisa berpikir. Nah, kali ini kita akan berpikir dengan data, dengan ilmiah, dengan cara ilmiah, sesuai dengan kaidah ilmiah, yaitu orang harus lihat data empiris, data yang aktual, data yang sebenarnya. Mari kita lihat banyak ciri-ciri Borobudur ini, apakah Sulaiman raja Israel atau raja Yahudi ataukah bukan. Selamat menyimak, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Kalau Anda bisa membuktikan Sulaiman adalah pendiri Borobudur atau pemilik Borobudur, bisa komen ya untuk menunjukkan bukti-buktinya. Bisa juga dengan membalas video. Ya, semoga Tuhan yang hidup selalu bersama kita, memberi kita akal untuk berpikir dan beriman dengan berakal. Beriman, berilmu, dan berakal. Nah, itu maksud saya. Amin. Sini saya memiliki beberapa ayat sebagai dasar sumber nama Sulaiman gitu ya. 2 Samuel 5:14 yang ada kata Salomo dari kitab yang biasa kita pakai. Terus dari kitab Kristen Arab Al-Muhaddas itu ada ini, wa Sulaimanu, dan Sulaiman. Jadi ini dan Sulaiman. Nah, ini Sulaiman ya. Ini huruf Arabnya, ini huruf Latinnya. Kalau
nggak bisa baca Sulaiman. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia ada beberapa variasi terjemahan ya. Ada Ledeker, Selapiar Inde, saya ambil contoh saja. Di Ledeker itu ini Sulaiman ditulis begini, Sulaiman pakai C ya, ini zaman masih pengaruh ini ya, Melayu ya. Jadi kayak ini orang itu orang, yang itu pakai C, padanya pakai ND, jadi kayak ejaan lama. Nah ini ejaan Melayu. Terus Selapiar agak mirip sih dengan yang sekarang, ada dannya. Kemudian dari ND, Anda tahu mana ND? Dia pakai anaknya, anak ja, ini pakai nya, J nya tidak ada, pakai C. Yerusalem jadi Yerusalem, nah, ini Yerusalem, Samua, Sobab, nah, ini Sulaiman. Nah ini jelas. Jadi di Alkitab ada nama Sulaiman untuk beberapa variasi terjemahan. Arab jelas pakai Sulaiman. Di Indonesia ada juga beberapa, terutama edisi yang kuno ya, bahasa Melayu. Nah ini bisa dilihat, dicari sendiri dengan kata kunci Sulaiman Borobudur. Oke, itu dasarnya ya. Jadi kita sedang ngambil seorang raja Yahudi dari ini ya, dari 2 sampai 15, 5 ayat 14. Jadi jika ada orang sekarang yang begitu senang menggunakan nama Sulaiman, nah mungkin ini Yahudi gitu ya. Tuh, ini bukti teksnya ya. Ya, di sini saya akan menyertakan beberapa foto saya atau beberapa buku yang saya miliki ya. Nah ini fotonya. Terus kita akan melihat dari buku yang saya punya. Saya ambil bukunya. Di depan saya ada 2. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi belum, nggak ada di depan saya kali ini ya. Jadi saya coba ini sambil rekam bukunya ya. Jadi buku yang di depan saya ada 2, Karma Wibangga, jadi N nya eng, ini eng bangga, B nya BH. Nah V nya ini kalau dalam bahasa Jawa kuno jadi W ya, jadi Karma Wibangga. Cuman karena ini Sanskerta harusnya, nah ini biasanya tergantung ini di grup Sanskerta atau Jawa kuno jadi debat ini V atau W gitu ya. Kalau Jawa ya W, kita nggak ada kata huruf V. Yang kedua Gandavyuha, semoga nggak salah cara bacanya. Jadi The Quest for Awakening, jadi perjalanan untuk pencerahan atau pencarian. Ditulis oleh seorang biku ya, ini jelas biku. Biku itu agamanya apa, atau biku itu orang mana? Bisa silakan komen. Ini terus biku ya, biku itu orang apa, agamanya apa, bisa komen ya. Mungkin biku ini adalah orang Yahudi juga. Karena katanya Sulaiman ini pendiri Borobudur. Bukunya keren ini, tebel banget, 2 cm nih. Nah, ini ajarannya ya di Borobudur Temple ini. Nah, ini kayaknya nih Yahudi nih, relief Yahudi nih. Ini cukup jelas ya saya rasa kameranya. Table of content, jadi ada konten yang utamanya pengenalan, pendahuluan, diagram relief Gandavyuha,
Semoga nggak salah baca nih, dia kritiknya bener atau enggak. Ada dinding dalamnya ada dua ya, pertemuan dan mitra kebajikan. Pertemuan dan mitra kebajikan mungkin juga ajaran Israel ya. Kemudian Maitreya menyingkap Dharma Dhatu. Wah, ini juga pastinya ajaran Israel atau Yahudi nih, karena Sulaiman pendiri Borobudur. Perbuatan bajik Maitreya Mansuri. Sepertinya Israel memakai Sanskerta ya, Maitreya. Wah, ini menarik ini. Mungkin pikiran kita perlu di-upgrade, IQ kita perlu dinaikkan untuk memahami ini. Ya, indah sekali ini para foto-fotonya. Ya, ini saya hanya menampilkan bukunya untuk menunjukkan bahwa saya punya bukti buku gitu ya. Biar orang itu kalau ngomong pakai data, terbiasa pakai otak, bukan hawa nafsu pengen hoak, bikin hoak. Nah, apakah ini Sulaiman? Dia rambutnya keriting ya. Sepertinya Sulaiman ini ya, mulia sekali, bisa bertapa dengan tangan ada mudranya di atas lotus. Wah, ini Sulaiman sekali ini pasti. Ya, ada Bodhisattva of the West di barat. Nah, ini. Apakah ini Sulaiman juga? Ya, ini saya cari-cari di buku ini nggak ada kata Sulaiman sih. Jadi isinya Bodhisattva, Maitreya, terus apa lagi ya? Ini Bodhisattva semua, ini Bodhisattva, tulisannya Bodhisattva. Oh, nggak ada Sulaimannya. Cari-cari Sulaimannya nggak ada. Ini keriting-keritingnya apakah ini orang Israel zaman kuno atau ini Sulaiman zaman kuno? Relip-relip lotus lagi nih, apakah ini punyanya Sulaiman? Nah, ini juga Bodhisattva of the Zenith ya, Bodhisattva Zenith. Samanta Badra explain the Buddha Semedi. Oh, orang Yahudi ada Semedi juga. Oh, Buddha ini Yahudi nih. Ini Yahudi ini pasti. Sama di Buddha ini Yahudi pasti nih. Cari-cari Sulaiman di buku ini nggak ketemu. Ini baru berapa halaman ini? 10, belum ada. Oh, baru 34 ya. 34 belum nemu nih nama Israel, nama Yahudi, nama Sulaiman, nama Salomo, Daud, David dan seterusnya. Kok aneh nih, jangan-jangan saya penyebar hoak ini. Mau cari bukti Sulaiman Sulaiman pendiri Borobudur kok enggak nemu ini. Queen Asa, wah, jangan-jangan Asa ini siapa ini? Jangan Asa ini Ratu Seba ini, tetap tulisannya Asa. The Gods. Oh, apakah Israel penyembah politeis? Apakah Sulaiman politeis? Penyembah the Gods, jamak gitu ya, multi God. Nah, Ratu Asa. Cari-cari nama Sulaiman kok enggak ada nih. Sulaiman kemana nih? Pohon ini, apakah ini pohonnya Israel, pohon Yahudi? Pohonnya Yahudi, mana ini pohonnya Yahudi? Ada Yahudi kah? Ya, ini mungkin Daud ini mungkin ini. Apakah ini Raja Daud, Raja David? Salah, Bodhisattva Ananyagami, salah ternyata, maaf saya nyebar hoax. Ini Sudana visit Mahadewa. Wah, ini Mahadewa ini. Ini ajaran apakah? Ini ajaran Yahudi. Tangannya ada banyak. Apakah ini Raja Yahudi? Raja Israel? Keren-keren sih gambarnya, guratannya, fotonya jelas. Wah, Dewi Malam. Wah, ini agama Israel ada Dewi Malam juga ya.
Nah, mana Sulaimannya? Oh, nggak nemu Sulaiman, Salomo, Daud. Ini para pembantu ini. Maitreya nih. Nah, ini Maitreya give away medicine. Maitreya memberi obat-obatan. Ini Maitreya. Ya. Jangan-jangan saya salah buku ini. Meditating Bodhisattva. Ini meditasi Bodhisattva. Oke, mungkin ini buku yang nggak ada Yahudinya ya. Jangan-jangan yang ini ada. Karma Wibangga Borobudur. Analisis deed and the result, telaah perbuatan dan akibatnya. Nah, ini penulisnya sama sih, Ananda Joti Biku. Semoga kita nemu Israel di sini. Adakah Israel di buku ini? Wah, menarik. ISBN, jadi ini buku yang diakui negara ya. Ada serialnya, jadi kalau buku resmi itu kayak gini. Creative Commons License. Nah, ini foto-foto yang beliaunya, bikunya ini ya. Terus ya ini pengenalannya, diagram relief, keren-keren sih. Ini perahu. Apakah ini Nabi Musa? Nah, ini apakah ini Musa? Itukah ini banjir Nuh? Nah, ini ada ikan nih. Ini ikan apa ini? Nah, apakah ini ikan nila, mujair, atau lele? Kayaknya nggak lele sih, bentuknya nggak lele. Nah, ini apakah ini kuil suci Yerusalem, Al-Quds? Nah, ini apakah ini Al-Quds? Nggak ada nama Al-Quds, nggak ada Yerusalem, nggak ada. Ini bagaimana ini? Saya cari-cari Sulaiman, nggak ada ya. Speaking caringly to long life, memuji pemantangan membunuh membawa pada umur panjang. Mana nih? Saya cari Yahudi, Israel, Sulaiman, nggak ada. Gimana ini? Apakah bikunya salah foto? Nggak ada Sulaiman. Mana Pak Biku? Sulaimannya kemana? Taburnas. Ya. Keras kepala ya. Keras kepala, sombong pada kelahiran kembali. Turun kasta ini, keluarga lebih rendah. Ini tidak hormat orang tua, turun kasta lagi. Saya cari-cari Sulaiman kok tidak nemu. Yang mulia Sulaiman kemana? Raja Soto ini tadi yang ikan apa? Ini ikan apa nih? Kalau tahu bisa komen nih. Ikan kuno. Kerajaan Medang ini mungkin. Nggak ada, saya nggak nemu nih. Bagaimana? Saya mau cari bukti Sulaiman, nggak ada. Mana Sulaiman? Tadi di intronya saya banyak nemu ini. Kok nggak ada Sulaimannya di sini? Ini apakah orang Yahudi punya ikat kepala seperti ini? Apa ini istana yang hilang di Yerusalem? Keren juga ya kalau fotonya Yerusalem masuk sini. Ada nih. Apa ini haram, tulisannya apa nih? Great wealth ya. Bogi, wealthy man, orang kaya ya. For consort. Wah, ini poligami nih, for consort. Poligami 4 ini. Nah, Kerajaan Sulaiman nih. Nah, ini Sulaiman kaya dengan 4 istri. Tapi nggak ada Sulaiman, nggak ada nama Sulaiman di sini. Kalian besar. Nah, ini
poligami nih. Kesukaan Yahudi pasti ini 4 selir. 4 selir. 4 selir dengan kantong uang. Nah, ini pasti semua orang pengen, semua pria pengen punya 4 selir. Full concert. Nah, ini, ternyata di Borobudur ada 4 selir. Ini menarik, ini perlu ditinjau. Saya juga belum baca lengkap bukunya. Mana lagi? Cari-cari Sulaiman, tidak ada Sulaiman. Bapak Sulaiman kok kemana? Nabi Sulaiman. Sampai mau habis nih Karma Wibangganya bukunya. Nah, ini arsitektur India ini. Tapi nggak ada Yahudi. Nah, penulisnya ini. Oke, jadi dari sini saya nggak nemu ini ya, dari 2 buku ini ya. Saya kok nggak nemu yang cerita tentang Yahudi. Bagaimana ini Sulaiman? Wah, ini pasti ada konspirasi ini Sulaiman kok nggak ada di Borobudur ini. Atau mungkin yang tadi ya, 4 selir tadi ya. Nah, jangan-jangan itu. Isinya para perempuan, ya kan, ini Sulaiman ini 4 selir. Oke ya, jadi dari sini saya kok nggak ketemu ya yang namanya Sulaiman, Salomo, Daud, Israel, Yerusalem, nggak nemu. Jadi ya nggak tahu kalau ada orang ngomong ini didirikan Sulaiman, dibuktikan ya, kalau katanya kan ada bukti kan itu di ininya ya, mungkin dia punya sumber lain, maksudnya pernah foto-foto di stupanya atau di relief-relief yang nulis Sulaiman, tapi sejauh ini dari buku yang saya baca tidak nemu. Jadi mungkin Anda kalau punya bukti bahwa ini Borobudur didirikan Sulaiman, artinya kerajaan Yahudi ini besar sekali ya, dari Yerusalem sampai menguasai Nusantara, ini luar biasa. Dan kalau katanya ini abad ke-8, abad ke-7 mungkin. Sulaiman berarti abad ke-berapa itu? Mungkin 1000 tahun sebelum Masehi. Berarti luar biasa ya pengaruhnya sampai Nusantara. Selama 1700 tahun, luar biasa. Oke, gitu. Saya tadi dari otak saya ini nggak nemu ada Sulaiman di Borobudur. Jadi kalau Anda punya IQ yang lebih tinggi dari saya, mungkin bisa ini ya, bisa membuktikan ini ada Sulaiman di Borobudur. Baik, bukunya saya tutup. Ini saya di depan laptop saya. Kalau penasaran bisa tanya nih penerbitnya ini, Ehi Pasiko Foundation Dharma Karakter Politik. Silahkan tanya ke beliau yang membuat buku ini, mungkin kalian bisa membuktikan sebaliknya. Atau ini Ratu Seba. Itu kalau kalian bisa buktikan ini Ratu Seba, saya kasih uang 1000 rupiah. Oke ya, itu dari 2 buku ini saya nggak nemu Yang Mulia Nabi Sulaiman. Jadi ya, mohon maaf saya nggak punya bukti, walaupun video ini judulnya Bukti Peninggalan Sulaiman. Jadi saya pakai otak saya kalau nggak nemu ya. Jadi mungkin Anda yang punya otak bisa lebih tajam membuktikan dengan data ya. Oke, demikian dari materi kali ini tidak terbukti gitu ya ternyata ya. Walaupun saya berusaha membuktikan
Ya ternyata nggak terbukti. Jadi kalau disuruh membuktikan Sulaiman di Borobudur nggak bisa. Ya ini jalan lurus tuh harus punya bukti gitu. Jadi kalau ngomong harus punya bukti. Kalau kalian ketemu orang yang ngomong Sulaiman pendiri Borobudur, penguasa Borobudur, ya nanti silakan komen ya, sekali lagi ya, silakan komen, silakan link juga kalau ada situsnya atau video-video yang berkaitan. Kalau punya bukti juga bisa bikin video menjawab video ini. Ya gitu aja, saya pikir otak saya udah meledak nih cari Sulaiman dan ketemunya ini bapak apa nih ngurus istri kali ya, ada anaknya. Oke, semoga Tuhan hidup memberi kita kehidupan, memberi kita sejahtera. Amin.